Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri dengan NIM 2107015010077 dari kelas H. Akan mereview materi sejarah aliran psikologi mulai dari pertemuan pertama sampai ke-7. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Dalam pendefinisiannya, menurut Glassman dan Haddad, psikologi umumnya didefinisikan sebagai the scientific study of behavior, dan menurut Ratu, psikologi didefinisikan sebagai the scientific of behaviors and mental process. Sedangkan dalam sejarahnya, psikologi modern memang baru lahir pada abad ke-19-an, tepatnya pada tahun 1879, dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai orang pertama yang menggagas psikologi sebagai sains. Manfaat mempelajari psikologi. Menurut Hergenhan ada 6 manfaat. Yang pertama, memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, memperdalam pemahaman kata mengenai psikologi. Yang ketiga, memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang keempat, menghindarkan kita dari jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Yang kelima, menstimulasi munculnya ide-ide baru. Dan yang terakhir, memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Berbeda dengan Hergenhan, menurut Fine dan King ada 5 manfaat. Yang pertama, sebagai kunci penting dalam memahami masa depan. Yang kedua, salah satu cara untuk memperkaya hari ini. Yang ketiga, kontribusi terhadap pendidikan yang bebas. Yang keempat, mengajarkan kerendahan hati. Dan yang terakhir, mengajarkan skeptisme yang sehat. Isu-isu dalam sejarah psikologi. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua karakteristik alamiah manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan raga, yang keempat sumber pengetahuan manusia, dan yang kelima adalah universalisme versus relativisme pengetahuan. Pendekatan dalam penulisan sejarah ada 4. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Internal fokus pada perkembangan teori-teori dalam psikologi, sedangkan eksternal konteksnya lebih luas. Yang kedua adalah tokoh besar dan semangat zaman. Dan yang ketiga adalah presentis dan kontekstualis. Presentis, perkembangan teori psikologi yang paling mutakhir, sedangkan kontekstualis adalah perkembangan teori psikologi apa adanya. Dan yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Materi selanjutnya adalah tentang perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Kapan ilmu psikologi mulai muncul? Ilmu psikologi mulai dideklarasikan tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Ebbinghaus menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas, baik oleh filsuf maupun pemuka agama. Boren menyebutkan 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama adalah metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Ada yang menyatakan realitas sesungguhnya adalah materi, dan ada yang menyatakan realitas adalah hal yang tak tampak. Yang kedua adalah epistemologi. Wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah yang terkemuka. Pengetahuan empiris yakni pengetahuan dari panca indera, pengetahuan rasional menganggap panca indera tidaklah konsisten. Dan yang ketiga adalah moralitas. Wacana terkait apa yang benar dan salah. Pandangan pertama bahwa hal baik itu adalah hal yang menyenangkan atau hedonism. Atau pandangan kedua, hal baik jika mengandung nilai, termasuk nilai ketuhanan atau cynicism. Filsuf pada masa Yunani kuno. Yang pertama adalah Thales, seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Thales mengatakan segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri atas substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip alamiah tersebut. Thales pertama kali memperkenalkan cara berpikir alamiah dan tradisi kritis. Jiwa dipandang sebagai sesuatu meliputi alam yang dapat menggerakkan. Magnet sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi. Filsuf yang kedua adalah Heraklitus. Api adalah substansi dari segala hal yang menjadi pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan, termasuk manusia yang dalam proses menjadi atau becoming.
Baginya, tidak akan ada sesuatu yang konstan. It is impossible to step twice into the same river. Heraklitus mempelajari manusia, proses mental manusia secara empiris akan mengalami kesulitan. Kalaupun bisa, itu tidaklah pasti, namun hanya berupa kemungkinan atau prediksi. Segala sesuatu itu ada di antara dua kutub, misalnya panas dingin, marah bahagia, senang sedih, pagi malam, dan seterusnya. Jiwa manusia digambarkan sebagai api. Jika jiwanya kering, berarti ia adalah manusia yang sehat. Sebaliknya, jika jiwanya basah, berarti ia jiwa yang tidak sehat dan menuju kematian. Filsuf yang ketiga adalah Hippocrates. Ia adalah seorang dokter. Semua penyakit baik fisik maupun mental disebabkan oleh faktor alamiah, bukan karena faktor supernatural. Karena itu, pengobatannya pun menggunakan metode alamiah. Ia mengenal 4 elemen dasar, yakni air, api, tanah, dan udara. Untuk menjaga kesehatan, maka metode ilmiah, minum air, istirahat, olahraga, dan lain-lain. Yang keempat adalah pemikiran psikologis kaum sofis. Sofis atau Sophia artinya bijaksana dalam bahasa Yunani. Kaum sofis pada umumnya adalah guru profesional dalam public speaking. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Tokoh sofis diantaranya adalah Protagoras dan Gorgias. Filsuf yang kelima adalah Socrates. Sama halnya dengan kaum sofis, ia juga menganggap penting pengalaman subjektif individu. Ia tidak tertarik dengan pandangan terkait alam, ia lebih tertarik pada masalah yang berhubungan dengan manusia, epistemologi, dan etika. Ia menyukai membahas masalah praktis yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari. Perbedaan Socrates dan kaum sofis ada pada kepercayaan Socrates bahwa kebenaran bersifat objektif sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Socrates menggunakan dialektika yang menjadi dasar metode induksi. Filsuf yang terakhir adalah Plato. Idea, untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Idea adalah hal yang objektif, berdiri sendiri permanen, fakta yang mengantarkan kepada suatu pemahaman konsep. Pandangannya ini dipengaruhi oleh gurunya yakni Socrates. Selanjutnya adalah jiwa. Pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras terkait dualisme. Jiwa dan raga adalah dua entitas yang berbeda. Jiwa bersifat imaterial dan raga yang bersifat material. Ia menganggap jiwa abadi sedangkan raga berubah hingga hancur. Jiwa ada sebelum tubuh, kemudian terpenjara di dalam tubuh. Ia meyakini bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 unsur yakni rasio, passion atau emosi, dan appetite atau nafsu, seperti lapar dan haus. Banyak yang menyatakan bahwa dasar teori Freud berasal dari konsep ini. Materi selanjutnya adalah tentang psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sejarah Masehi, Alexander Agung meninggal dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sejarah Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, karena lebih menyukai perkembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik. Yang pertama ada skeptisisme, pendirinya adalah Pyrrho. Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Manusia hanya mengetahui realitas yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Skeptisisme memandang kedamaian diperoleh dari 3 pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap suatu dan hal itu tidak akan mungkin bagi manusia. Yang kedua adalah keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai dan memandang bahwa pengetahuan kita sesuatu yang tidak pasti. Dan yang ketiga adalah sikap yang diambil tersebut kemudian membawa kepada antaraksia atau kebahagiaan. Pemikiran yang kedua adalah sinisme, pendirinya adalah Antisthenes. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan.
Pemikiran Antisthenes dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan sinik. Karena gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang, ia hidup seperti anjing yang bebas, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Tidak mengenal rasa malu, setia dan menjaga filsafatnya dengan baik, diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman atau bukan teman. Pemikiran yang ketiga adalah Epicureanism. Pendirinya adalah Epicurus, terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Epicurus menyayangkan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas, dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Pemikiran yang terakhir ada Stoicisme. Pendirinya adalah Zeno. Nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Pathos adalah sesuatu yang akan mengarahkan pada psikopatologi atau penyakit jiwa. Selain itu, ia juga menjunjung tinggi nilai, terutama rasio. Nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikan kekayaan dianggap kurang penting. Manusia seharusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Kebahagiaan diperoleh jika hidup sesuai kehendak alam. Nasib baik atau buruk sebaiknya diterima saja. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi ada 4. Yang pertama adalah Philo, yang kedua adalah Galen, yang ketiga adalah Plotinus, dan yang keempat adalah Saint Augustine. Masa kegelapan atau Dark Ages. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas, tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan. Abad pertengahan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awal abad pertengahan, ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pertengahan abad pertengahan, ditandai mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah akhir abad pertengahan, ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Materi selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan psikologi abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat. Peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama ada Al-Kindi. Perannya adalah menyatukan antara teologi dan filsafat, pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Yang kedua adalah Ar-Razi. Keadaan rasio dan self-perception dengan menggunakan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikosomatis. Sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi memengaruhi aspek fisik. Yang ketiga adalah Al-Farabi, merupakan the second teacher penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Pemikir psikologi sosial, manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain. Jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Menurutnya, pengetahuan diperoleh dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, imajinasi, dan kemampuan berpikir, dan menggunakan seni untuk terapi. Yang ketiga adalah Al-Balkhi, membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental, relasi jiwa dan raga, dan bagaimana membuatnya sehat, dan klasifikasi neurosis, 4 gangguan yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, dan serta obsesi. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Jiwa, substansi yang mandiri yang terpisah dari raga.
pandangan tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan, pengaruh otak terhadap gangguan psikologis, dan telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Ibnu Miskawayh, pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat. Bukunya yang menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian, tabula rasa, dan pentingnya hubungan interpersonal. Tokoh selanjutnya itu Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi. Dan yang terakhir adalah Ibnu Rushd yang merupakan bapak rasionalisme. Materi yang kelima adalah tentang sejarah perkembangan psikologi Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Psikologi sebagai sains modern. Auguste Comte, awalnya psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant, karena beberapa alasan. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua adalah yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Wilhelm Wundt, psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu, ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Hermann von Helmholtz. Helmholtz dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisika. Hukum kekekalan energi berlaku dalam beberapa hal, termasuk psikologi, bahwa energi itu bersifat konstan meski ada perubahan kualitas. Helmholtz meneliti fungsi penglihatan dan pendengaran. Dia merupakan seorang deterministik dan materialistik, dan menilai bahwa waktu reaksi dapat diukur. Helmholtz membahas tentang persepsi indrawi, persepsi menggunakan bahan baku dari hasil pengalaman sadar dan penginderaan. Tokoh yang kedua adalah Gustav D. Wagner. Wagner menegaskan bahwa proses mental adalah hal yang memungkinkan untuk diukur. Wagner meneliti hubungan antara proses mental dan proses fisik. Beberapa metode pengukuran yang ditemukan oleh Wagner ada 3. Yang pertama adalah metode mengenali perbedaan, yang kedua adalah metode mengenai hal yang benar dan salah, dan metode untuk mengenali rata-rata kesalahan. Tokoh yang ketiga adalah Wilhelm Wundt. Wundt melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran di laboratoriumnya. Yang pertama, kesadaran sebagai subject matter, yang kedua adalah persepsi dan apersepsi, dan yang ketiga adalah Volcker psikologi. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, Franz Brentano memahami bahwa proses mental berbeda dengan fenomena fisik yang dapat diamati. Fenomena mental dapat dipahami melalui inner perception, yaitu memusatkan perhatian penuh terhadap sebuah fenomena yang dialami dengan menggunakan ingatan yang ada. Yang kedua adalah Carl Stam. Stam membiarkan pengalaman mengalir begitu saja tanpa dipilah menjadi elemen-elemen tertentu seperti Wundt. Stam membiarkan pengalaman berjalan alamiah dan menjadi syarat makna bagi yang mengalaminya. Selanjutnya adalah Oswald Calpi. Calpi berbeda dengan Wundt. Calpi meneliti pikiran menggunakan eksperimen. Calpi beranggapan bahwa konsep tentang id, ego, dan superego mustahil diperoleh dari akumulasi kesan indrawi atau perasaan tertentu. Yang terakhir adalah Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus sependapat dengan Wundt tentang subject matter dalam psikologi. Penelitian Ebbinghaus yang sangat penting adalah eksperimennya tentang belajar dan ingatan yang menginspirasi penelitian-penelitian berikutnya. Ebbinghaus meneliti ingatan dengan cara mengukur frekuensi pengulangan. Ebbinghaus meyakini bahwa pengetahuan sebelumnya dapat mempercepat proses belajar. Materi selanjutnya adalah tentang aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran, subject matter, dan tujuan psikologi. Tidak berbeda dengan Wundt, menurut Titchener, semua subject matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi, yaitu pengalaman sadar, pengalaman menurut orang yang mengalaminya. 3 elemen kesadaran yang paling penting bagi Titchener. Yang pertama adalah sensasi, yang kedua kesan atau image, dan yang ketiga adalah efeksi. Fungsionalisme, salah satu pemikiran yang muncul pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dan didirikan dan dikembangkan oleh William James. Karakteristik fungsionalisme ada 8.
Yang pertama adalah menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada kesadaran. Yang kedua ingin memahami fungsi dari kesadaran. Yang ketiga ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis, berguna dalam meningkatkan kualitas manusia. Yang keempat, memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Yang kelima, memberi perhatian motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Yang keenam, mengakui bahwa proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate, serta menjadi introspeksi sebagai salah satu metode untuk memahami proses dan perilaku. Yang ketujuh adalah tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Dan yang terakhir, semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. William James ahli dalam bidang fisiologi, filsafat, dan psikologi. Gagasan-gagasannya adalah akar kesadaran, self, dan emosi. Hugo Munsterberg beranggapan bahwa keinginan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Buku karya Munsterberg berjudul Voluntary Action. Kontribusinya yaitu klinis dan psikoterapi, forensik, dan industri. Granville Stanley Hall mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat pada tahun 1883. Pikiran-pikiran Hall tentang psikologi terkait tentang konversi agama, sublimasi, psikologi pendidikan, psikologi anak, dan psikologi perkembangan. John Dewey, gagasan utamanya yaitu kritiknya terhadap elementarisme yang membagi pengalaman secara terpisah antara stimulus dan respon. John McIntyre menjadi terkenal karena upayanya mengaplikasikan psikologi dengan mengukur aspek-aspek psikologis. Dengan demikian diharapkan berguna pada dunia pendidikan dan industri. Materi yang terakhir adalah tentang behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Ada 3 perkembangan behaviorisme. Yang tahap pertama merupakan behaviorisme radikal, tahap kedua neo-behaviorisme, dan tahap ketiga adalah sosio-behaviorisme. Tahap pertama behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari, menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal meliputi Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus Watson, Edward Lee Thorndike, Vladimir M. Bekhterev. Tahap kedua, neo-behaviorisme, merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivism. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari 2 hal, yakni sains empirik dan sains teoretis. Operationism, tokoh-tokohnya ada Edward C. Stallman, Clark Leonard Hall, Edwin Rigatri, B.F. Skinner. Tahap ketiga, sosio-behaviorisme. Perilaku dipelajari dalam proses sosial, mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Tokoh-tokoh sosio-behaviorisme ada Albert Bandura dan Julie Berota. Sedangkan terapi yang berorientasi behavioristik ada 2, yaitu modifikasi perilaku dan ABA atau Applied Behavior Analysis. Itulah tadi penjelasan materi tentang sejarah aliran psikologi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dimengerti. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.